Halo semua anak-anak kreatif seluruh Indonesia. Salam hangat buat kalian semua di penjuru Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi teks laporan hasil observasi yang akan disampaikan oleh Kori Marlia SPD, Guru Bahasa Indonesia kelas 10, SMK Negeri 2 Binjai. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, mendefinisikan tentang isi pokok laporan hasil observasi, yaitu pernyataan umum, hal yang dilaporkan, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan maksud isi teks tersirat dan tersurat. Yang kedua, mengidentifikasikan tentang pokok laporan hasil observasi, yaitu pernyataan umum, hal yang dilaporkan, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan maksud isi teks tersirat dan tersurat. Selanjutnya, kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, mendefinisikan tentang isi pokok laporan hasil observasi, berupa pernyataan umum, hal yang dilaporkan, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan maksud isi teks, baik itu tersirat dan tersurat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan tentang pokok laporan hasil observasi yang berupa pernyataan umum, hal yang dilaporkan, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan maksud isi teks, baik itu tersirat dan tersurat. Selanjutnya, kita masuk ke materi pembelajaran. Ada dua hal yang harus kamu ketahui pada kesempatan kali ini dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, konsep teks laporan hasil observasi. Yang kedua, struktur teks laporan hasil observasi. Pada dasarnya, teks laporan hasil observasi itu berisi pengamatan. Jadi, sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, kamu harus menentukan terlebih dahulu objek yang akan kamu observasi, menyusun jadwal observasi, melakukan observasi, mencatat data dan hasil observasi. Setelah itu, barulah kamu dapat menyusunnya ke dalam sebuah teks. Pernahkah kamu menyusun sebuah teks laporan hasil observasi? Yang kedua, struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum atau bisa disebut dengan klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu lihat? Pemandangan? Sawah? Atau pegunungan? Perhatikan gambar kedua. Apa yang kamu lihat? Hutan? Kebakaran? Atau kerusakan hutan? Lalu bagaimana dengan gambar yang ketiga? Apa yang kamu lihat? Untuk
selanjutnya, kamu bisa membaca teks laporan hasil observasi yang ada pada buku teks. Untuk kemudian tentukan strukturnya berupa klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Selamat bekerja. Anak-anakku, demikian pembelajaran yang sudah kita lakukan. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Pesan kebaikan yang bisa saya sampaikan adalah semua butuh proses. Mengapa? Karena di setiap proses terdapat pembelajaran. Jika dipercepat, Allah ingin kita bersyukur. Jika diperlambat, Allah ingin kita bersabar. Terima kasih. Salam literasi SMK Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.